jangan bangga. Beb, setiap bulan pergi umroh. Beb, setiap hari bersedekah. Beb, bangun masjid. Jangan bangga, Bu, Pak. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apa kata Nabi Muhammad? Nanti di hari kiamat, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kepada hambanya, solat 5 waktunya dulu. Kalau solatnya bagus, solatnya benar, syarat-syarat dan rukunnya betul, solatnya sah, amalan yang lainnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau solatnya tidak betul, solatnya asal-asalan, tidak mau belajar, tidak mau duduk di majelis taklim, warung kopi terus, tidak mau duduk di majelis taklim, solatnya asal-asalan, udah yang penting solat. Solat yang asal-asalan, solatnya tidak diterima, amalan yang lainnya pun tidak diterima oleh Allah. Solat tidak benar, solatnya tidak diterima, apalagi solatnya bolong-bolong, tidak ada manfaatnya, sia-sia haji, umroh, pahala yang lain tidak akan didapatkan. Kenapa? Solatnya tidak benar, apalagi tidak solat. Makanya Bu, Pak, yang punya anak, yang punya cucu, kalau sudah umur 7 tahun sama Nabi disuruh solat. Walaupun dia tidak sholat belum dosa, orang tuanya wajib nyuruh dia sholat. Kalau 7 tahun, 10 tahun kalau tidak mau sholat pukul, kata Nabi. Tapi jangan dipukul pakai kayu 88, dicubit, disentil telinganya, biar sholat. Bu, kadang-kadang Bu, ada orang-orang tua, tapi bukan di sini ya, ini soleh-soleha semuanya. Ada di sebelah sana, tuh sana. Anaknya udah umur 7 tahun tidak disuruh sholat. Bu, kok tidak disuruh sholat, Bu? Neser, Beb, kesian, Beb, besok sekolah, nanti kalau bangun subuh ngantuk. Salah itu bukan kesian sebenarnya. Itu dia tidak ikut cara Nabi. Nanti anaknya sampai besar tidak biasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu lebih pintar dari kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tadi dia dibacakan ayatnya sama qori kita. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu apapun kecuali wahyu dari Allah. 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat pukul, kata Nabi. Biar terbiasa untuk ibadah. Bu, kalau mulai besok suaminya tidak mau sholat, udah azan subuh tidak mau bangun, tahu tidak, Bu, Pak? Kata Nabi Muhammad, kalau ada seseorang bangun sudah masuk waktu subuh, tidak sholat tahajud, itu orang berarti matanya dikencingkan oleh setan. Bangun subuh, sholat subuh, tapi tidak bangun tahajud. Kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi, itu orang matanya dikencingi setan. Kenapa? Tidak bangun tahajud, walaupun dia sholat subuh. Apalagi tidak sholat subuh, bukan dikencingi lagi, lebih dari itu. Jangan disebut, Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, Pak, nih coba bayangkan. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis salati fayu'adzan laha, thumma amura rajulan fayumman nas, thumma ukhalifa ila rijalin fa uharrik alaihim buyutahum. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah, sesungguhnya saya ingin sekali memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan apinya. Kemudian saya menyuruh orang untuk azan. Kemudian saya menyuruh seseorang untuk jadi imam sholat. Kemudian saya akan keliling ke rumah lelaki-lelaki yang tidak sholat di masjid. Saya akan bakar rumah mereka, kata Nabi Muhammad. Pak, laki-laki yang tidak sholat di masjid, ya kalau sekali-sekali sholat di rumah ya boleh lah. Kalau capek, sakit, pulang dari perjalanan, tidak sempat ke masjid, ya boleh sholat di rumah. Tapi kalau ada laki-laki selalu sholat di rumah, rumahnya mau dibakar sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi hidup zaman sekarang banyak rumah yang terbakar tuh. Kenapa Nabi Muhammad mau membakar rumah laki-laki yang sholat di rumah? Itu tanda Nabi Muhammad sangat benci sekali kalau laki-laki sholat di rumah. Sholat di rumah saja rumahnya mau dibakar, Nabi apalagi tidak sholat. Makanya Bu, Pak, laki-laki paling mulia, paling afdol sholat di masjid.
Kalau perempuan paling mulia, paling afdol sholat di rumah. Kalau mau sholat di masjid perempuan boleh, tapi tutup aurat dan jangan nimbulkan fitnah, berdandan dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholat laki-laki ke masjid dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bu, kalau suaminya mulai besok susah bangun subuh, bangunkannya begini caranya. Yang pertama, elus-elus pipinya. Kalau udah azan subuh belum bangun, elus-elus pipinya. Ayang beb, bangun gitu. Ayang beb lah, jangan pengantin baru sayang-sayang, pengantin lama, hoi. Jangan. Biar pengantin lama tetap sayang. Elus pipinya, ayang beb, bangun sholat. Kalau sudah dielus-elus, Bu, Pak, masih tidak mau bangun sholat, cara yang kedua, goyang dikit badannya, goyang. Goyang suruh sholat, Bu, goyang suruh sholat. Oh, kemana pikirannya nih? Goyang suruh sholat. Bang, sayang, sholat. Sudah digoyang masih tidak mau bangun, Bu. Cara yang ketiga, kalau aing, ambil air, percikkan ke mukanya. Sayang, sholat. Kalau sudah dipercikkan air masih tidak bangun, cara terakhir yang keempat, tarik tangannya, Bu. Bang, sholat. Kalau suaminya marah, Dek, sini. Adik ini semenjak dengar ceramahnya Habib Abdurrahman kok jadi kasar sama suami, Dek. Bilang sama suaminya, Bu, Bang, nyuwun sepura, Bang, mohon maaf, Bang. Saya bukan kasar sama Abang. Itu justru saya sayang sama Abang. Tadi itu Abang sedang berada di pinggir jurang api neraka, Bang. Abang mau masuk neraka. Saya tidak rela Abang masuk neraka. Makanya saya tarik tangan Abang agar masuk surga bersama saya, Bang. Gitu, Bu. Sekarang saya kasih gambaran. Kalau suami ibu pergi ke Gajah Mada, naik ke hotel tingkat 10, mau loncat ke bawah, apa yang ibu lakukan? Satu, pilihan pertama, tolakkan dia ke bawah. Pilihan kedua, biarkan dia mati. Pilihan ketiga, tarik tangannya. Kalau ibu punya suami naik ke tingkat 10 di hotel, mau terjun ke bawah, kalau ibu tolak kan, dah bang, mati lah bang. Berarti ibu siap-siap jadi janda, anaknya menjadi yatim. Kan tidak? Itu sama, Bu. Kalau ada suami tidak bangun sholat, ibu biarkan. Udah bang, tidur bang. Besok cari PC bang, cari duit yang banyak. Tidak apa-apa bang, tidur. Itu sama, ibu bilang, udah bang, masuk neraka sana bang. Masuk sana bang. Sama tuh, sama. Kalau ibu biarkan, lo nesele tang laki le, kesian suami saya, dibiarkan. Itu sama, Bu, ibu biarkan. Udahlah bang, matilah bang. Sama. Tapi kalau ibu sayang, tarik tangannya. Biar kenapa? Biar selamat dari jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Makanya waktu Isra Mi'raj, tahu enggak? Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad keliling kan, ngelihat surga, ngelihat neraka. Ketika melihat neraka, di antara yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada sekelompok orang, kepalanya, Bu, dipangkung sama malaikat, dikepruk, dipukul sama malaikat pakai benda yang keras sampai hancur kepalanya. Hancur, keluar isi kepalanya, otaknya keluar. Oh, kita jangankan kepala kita dihancurkan, Bu, telantuk ke tiang, benjol, sakit. Apalagi dihancurkan pakai benda keras. Itu orang kepalanya dihancurkan, hancur kepalanya, dibalikkan lagi, dihancurkan lagi, dibalikkan lagi. Yang namanya siksa neraka itu tidak ada kata-kata kebal, makin hari makin sakit. Nabi Muhammad kesian ngelihatnya, Pak, Bu. Ya Allah, ini orang kepalanya dihancurkan. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang waktu di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, alias meninggalkan sholat. Kepalanya dihancurkan oleh Allah melalui malaikatnya, Bu. Itu baru kepalanya dihancurkan, belum lagi dipanggang seperti sate oleh malaikat di api neraka. Bu, Pak, tahu nggak? Panasnya api neraka itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Kalau kita hidupkan kompor gas, si api biru, kita taruh tangan kita di atas kompor 5 menit, jangankan 5 menit, 1 menit tidak kuat, panas. Api dunia kita tidak kuat, apalagi api neraka.
yang panasnya 70 kali lipat. Orang yang meninggalkan sholat akan dipanggang seperti sate di atas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ, Pak, Bu. Selain kepalanya dihancurkan, kemudian dia akan dipanggang. Di dunia, orang yang meninggalkan sholat, hidupnya tidak barokah, hatinya tidak tenang. Kalau meninggal dalam keadaan haus. Walaupun dikasih minum air 1 lautan, tidak akan hilang hausnya. Nanti di dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat akan dikirim ular oleh Allah. Ularnya bukan king cobra, bukan ular sawak, bukan ular tedung, bukan ular piton, bukan. Nama ularnya Asy-Syuja'ul Aqra. Itu ular akan memakan dia di dalam kubur sebagai siksaan untuk dia karena meninggalkan sholat waktu di dunia. Makanya hati-hati, sholat itu lain daripada yang lain. Langsung didapat Nabi Muhammad dari Allah. Dan Bu, Pak, kalau puasa Ramadan, ada orang sakit, ini hukum fikih ya. Kalau ada orang sakit tidak mampu untuk puasa, kalau dia puasa bisa mati. Atau kalau dia puasa bisa tambah parah sakitnya. Atau kalau dia puasa tambah lama sembuhnya, boleh tidak puasa. Nanti kalau sehat diganti puasanya. Kan begitu hukum fikihnya. Ada orang sakit parah, misalnya stroke atau tipes atau kanker yang parah-parah, naudzubillah min dzalik. Sakitnya parah. Kalau dia puasa bisa mati. Kalau dia puasa bisa tambah parah atau tambah lama sembuh. Boleh nggak puasa. Nanti kalau sehat ganti. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, tua renta, boleh tidak puasa, bayar fidyah. Kan begitu hukum fikih. Tapi kalau sholat tidak boleh. Beb, tidak bisa berdiri, Beb. Cara yang kedua, duduk. Pojok. Cara yang kedua. Tidak bisa duduk, Beb. Miring ke kanan. Beb, tidak bisa miring ke kanan, Beb. Telentang. Kepalanya diangkat dikit. Sholat pakai isyarat kepala. Itu cara yang keempat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gitu. Beb, tidak bisa digerakkan kepalanya, Beb. Kayak cetak, sakit kepalanya, Beb. Cara yang kelima, sholat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dikecilkan. Beb, matanya sakit, Beb, tidak bisa dibuka. Yang keenam terakhir, sholat pakai isyarat hati. Dibayangkan rukun-rukunnya. Kalau pakai hati masih tidak bisa, bungkus. Tidak bisa pada sholat, harus sholat. Selama dia muslim, berakal, baligh, tidak haid, tidak nifas, wajib sholat. Beb, tidak bisa wudhu, Beb, diwudhukan. Tidak bisa kena air, Beb, tayammum. Harus tetap sholat. Makanya sholat itu lain daripada yang lain. Tuh, ketika Isra Mi'raj dapat perintah sholat 50 menjadi 5 waktu. Dan Bu, Pak, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad juga melihat, ketika beliau melihat di neraka itu, mohon maaf nih Bu, Nabi Muhammad melihat paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Bukan saya yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj melihat di neraka paling banyak penghuninya wanita. Tapi jangan khawatir, walaupun wanita menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak, wanita bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Pintu surga ada 8, wanita bisa masuk lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Artinya, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, tidak zina, tidak selingkuh, menjaga kehormatan, nutup auratnya, yang keempat, taat sama suaminya, maka wanita yang seperti itu akan dipersilakan nanti masuk surga lewat pintu yang mana saja. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan, jangan selingkuh, jangan zina, tutup aurat, taat sama suami, masuk surga lewat pintu yang mana saja.
tentunya jangan tinggalkan juga kewajiban yang lain. Oh, tapi jangan mentang-mentang istri harus taat suami, suami semena-mena juga tidak boleh. Istri taat sama suami, suami harus memperlakukan istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan perlakukanlah mereka para istri dengan baik, kata Allah. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim. Kata Nabi Muhammad, tidak ada seorang lelaki pun yang memuliakan wanita, memuliakan istri, kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada seorang lelaki pun yang menghina wanita, menghina istri, kecuali laki-laki itu tercela di sisi Allah. Menghina istri saja tercela, terhina di sisi Allah, apalagi sampai mukul istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Bu, mau masuk surga, perempuan mau masuk surga lewat pintu yang mana saja? 4 syaratnya. Salat 5 waktu, gampang. Puasa bulan Ramadan, gampang. Menjaga kemaluan, aurat, tidak selingkuh, menjaga kehormatan, gampang. Yang keempat, taat sama suami, gampang-gampang susah. Yang keempat, Bu, tapi kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja, harus 4 ini. Yang terakhir, taat sama suami. Jangan taat sama suami bulan muda, bulan tua tidak taat. Tanggal muda taat, tanggal tua tidak taat. Tapi saya tidak nyinggung yang di sini ya. Ini soleha-soleha semuanya ini. Ada di sebelah sana tuh. Kalau tanggal muda, Bu, taat sama suaminya luar biasa. Suaminya minta kopi. Dek, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong, kata suaminya. Oh, dia pergi ke dapur, Bu, buat kopi. Di samping kopi dibawakan kue, bakwan, kroket, kue blodar, banyak kuenya. Suaminya tanya, Dek, abang kan cuma minta kopi, kok ada kue banyak ini? Apa dia bilang? Istri soleha, Bang. Dia bilang, tanggal muda. Begitu masuk tanggal tua, akhir bulan, tadi PC. Bukan ibu-ibu ya, di sebelah sana ini. Begitu masuk tanggal tua, suaminya pantun, Dek, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong. Apa kata adiknya, istrinya? Bang, buah kemiri, buah kedondong, bikin sendiri dong. Nggak boleh, Bu, Pak. Mau tanggal muda, tanggal tua, tanggal perawan, tanggal janda, tetap taat sama suami. Kalau ingin masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tuh, Bu, bisa. Jangan khawatir, jangan bimbang, takut masuk neraka. 4 syarat bisa masuk lewat pintu yang mana saja. Dan kalau ingin masuk surga bersama Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, ada lagi tambah syaratnya. Kalau ingin masuk surga, Bu, pengen masuk surga sama Sayyidah Fatimah, pengen. Syaratnya harus jadi wanita yang solehah. Apa syaratnya? Wanita yang solehah itu ciri-cirinya apa? Kata Nabi Muhammad, ciri wanita solehah itu ada 3. Yang pertama, kalau dilihat suami, suaminya senang. Yang kedua, kalau disuruh suami, dia taat. Tapi ingat, taat sama perintah suami selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada suatu makhluk pun kalau menyuruh untuk melanggar perintah sang Khalik pencipta, yaitu Allah. Kalau selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, wajib taat. Tuh, tanda wanita soleha yang kedua, kalau disuruh suami taat. Tanda wanita soleha yang ketiga, kalau suaminya tidak ada di rumah, dia tidak berani keluar rumah, dia tidak berani kemana-mana, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Tuh, tanda wanita soleha ada 3. Yang pertama, kalau dilihat suami, suaminya senang. Makanya, Bu, kalau depan suami itu berdandan. Kalau depan suami pakai baju seksi, jangan pakai daster terus. Pakai baju seksi kalau depan suami. Apalagi ini contoh, Bu, suami pulang sore-sore, pulang kerja, keleso, bukan, capek, perut lapar, kayak cetak, ya kan? Apalagi utang banyak. Bu, kayak cetak, Bu, kalau utang banyak. Masuk ke rumah, assalamualaikum, istrinya buka pintu, rambutnya ikal mayang, pakai baju seksi, badannya wangi,
Makanya Bu, kalau depan suami kayak pakai Rexona, pakai biar nggak bau jahanam keteknya. Pakai Rexona, pakai minyak wangi, pakai bedak 2 inci, pakai spion kanan kiri, pakai eyeliner, maskara, blush on, eyeshadow, pakai depan suami, pakai. Ketika suaminya masuk ke rumah, ya Allah, kata suaminya, ini istriku apa bidadari ini? Hilang mau pikiran utangnya sebentar hilang. Kenapa? Senang lihat istrinya. Luar biasa. Mempesona, primadona, luar biasa. Ini terbalik. Suami pulang kerja sore-sore perut lapar, badan lesu, PC tak ada, kayak cetak, utang banyak. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Lihat bininya, lihat istri, rambut macam Indomie, baju koyak, ketiak bau belacan, muka kayak pantat kuali. Ini kata suami, ini istri apa mak lampir? Bukan ibu-ibu ya, ini sebelah sana ini. Kalau ini enggak, soleha semuanya. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Bu, kalau mau berdandan itu depan suami sendiri, jangan depan suami orang. Ini Bu, ada ibu-ibu di sebelah sana, di sana. Wow, kalau mau pergi undangan, depan cermin 2 jam Bu. Milih baju setengah jam, kerudung biru, tas biru, baju biru, sandal biru, biru semuanya. Kalau kuning, kuning, kalau merah, merah semuanya. Belum dia pakai bedak, setengah jam. Alis, pakai pensil, alis cincang, setengah jam. Kalau kena hujan, hilang alisnya macam batu bangkit mukanya. Pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Mau pergi undangan. Wong, baru di berjalan, ketek-ketek di berjalan. Yo, melawar, berdandan, cantik, wangi. Depan siapa? Depan suami orang. Kalau depan suami sendiri kayak marampir. Terbalik. Kalau depan suami sendiri macam bidadari Bu, yang cantik, yang seksi, yang wangi. Depan suami orang biasa-biasa. Begitu istri yang soleha. Itu yang pertama. Dilihat suami, suaminya senang. Yang kedua, kalau disuruh suami taat. Yang ketiga, kalau suaminya tidak ada, dia menjaga diri, dia menjaga harta, tidak berani keluar rumah tanpa izin suaminya. Tahu enggak Bu? Dulu, sekarang enak Pak Bu, ada WA, ada telepon, banyak sekarang. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, tidak ada handphone, tidak ada telepon. Ada cerita, ada seorang wanita Bu, Pak, ini pelajaran. Ada seorang wanita, dia tinggal sama suami, suaminya keluar rumah pergi, orang tuanya di rumah yang lain, sakit. Datanglah seorang utusan, lapor kepada anak perempuannya nih, wahai perempuan, wahai wanita, wahai fulanah, itu orang tua kamu lagi sakit. Apakah kamu tidak mau menjenguk? Apa dia bilang? Mohon maaf, suami saya sedang tidak ada di rumah. Saya tidak berani keluar karena belum dapat izin. Pulang orangnya. Berapa saat datang lagi. Hei fulanah, itu orang tua kamu sekarang sekarat, mau meninggal dunia. Tidak mau lihat dah. Mohon maaf, tidak bisa. Suami saya belum pulang rumah, belum dapat izin. Pulang. Meninggal orang tuanya, Bu, Pak. Orang tuanya meninggal. Datang lagi. Hei fulanah, orang tua kamu meninggal dunia, sudah wafat. Tidak mau datang. Mohon maaf, tidak bisa keluar, suami saya belum pulang. Marah orang ini. Lapor sama Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, itu orang sampai meninggal orang tuanya, dia tidak mau keluar rumah karena dia bilang belum dapat izin suaminya. Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, orang tuanya yang meninggal dunia, semua dosanya diampunkan oleh Allah gara-gara sebab patuhnya dia kepada suaminya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami, setiap langkahnya dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi sekarang enak Bu, ada telepon, ada WA. Kalau mau keluar telepon suaminya, Bang izin mau keluar, mau pergi ke warung, mau pergi ke rumah keluarga, izin. Biar jadi wanita soleha. Kalau jadi wanita soleha, masuk surga bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1 jam saya ceramah. Terakhir, sebelum saya tutup ceramah saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk hadirin hadirat sekalian umumnya. Ingat, jangan lupa kita hidup di dunia ini sebentar.
tidak lama. Jangan hanya sibuk untuk investasi dunia, beli tanah, beli kebun, beli ruko dan lain sebagainya. Ingat juga investasi akhirat. Bagaimana kalau kita masuk kubur, pahala terus mengalir kepada kita. Karena orang yang kaya sebenarnya adalah ketika umurnya sudah putus, amalnya tetap mengalir terus. Makanya sebelum meninggal dunia, punya rezeki lebih, sumbang masjid, sumbang pesantren, sumbang madrasah, sumbang musola. Selama itu dipakai, pahala terus mengalir. Yang kedua, ajarkan ilmu agama sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Kalau manusia meninggal semua putus kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu manfaat. Ajak orang untuk sholat, ajarkan orang kebaikan, ngajar ngaji. Kalau tidak bisa, beb, saya tidak bisa ngaji, belum lancar, saya sudah punya ilmu agama, ajak orang ke majelis taklim, bawa ke ustadz, bawa ke guru. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, itu tidak putus pahalanya, Bu, Pak. Makanya kalau ingin mendapatkan anak yang soleh, salah satu caranya adalah anaknya didik dengan pendidikan ilmu agama. Saya sarankan anaknya kalau tamat SD, masukkan pesantren. Masukkan pesantren. Sekarang pesantren sudah banyak sekolah umumnya. Pesantren mana saja boleh, yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Pesantren mana saja boleh. Beb, saya kepengen anak saya jadi presiden, Beb. Bagus. Masukkan pesantren dulu. Minimal 6 tahun. Jadi dia punya landasan ilmu agama, basic ilmu agama. Nanti kalau dia jadi presiden yang baik, yang pro rakyat, bukan yang suka nipu rakyat, bukan yang suka bohongin rakyat, bukan yang suka nyusahkan rakyat. Presiden yang baik. Beb, anak saya pengen jadikan dokter, Beb. Bagus. Sekolahkan dulu di pesantren minimal 6 tahun. Punya ilmu agama, ada remnya. Dia tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana baik, mana salah. Ketika jadi dokter, dia akan betul-betul menolong pasien. Bukan seperti sebagian dokter. Ini sebagian dokter dikit-dikit resep terus, belum mati belum selesai resepnya. Beb, saya kepengen anak saya jadi anggota DPR. Bagus. Banyak-banyak jadi anggota DPR. Tapi ingat, masukkan pesantren dulu. Minimal 6 tahun. Kalau dia jadi anggota DPR, ada remnya. Bukan halal haram hantam. Tahu dia, oh ini korupsi, tidak boleh. Ini duit haram, tidak boleh. Ini tidak pro kepada rakyat, ini menyusahkan. Tahu dia. Makanya, Bu, penting didik anaknya dengan pendidikan pesantren. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah dia akan membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat. Di dunia dia tidak akan melupakan kita. Di dalam kubur dia akan mengirimkan terus doa untuk kita dan mendoakan kita. Dan nanti di akhirat dia akan sama-sama menggandeng tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo angkat tangannya. Khusyukkan hatinya. Ya Allah, di malam yang penuh dengan barokah ini dan di tempat yang mulia ini, ya Allah, kami sama-sama berdoa kepadamu. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad SAW, hambamu yang paling mulia, kekasihmu ya Allah, idola kami. Berkat beliau, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar kami banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak maksiat. Tapi kami yakin ampunan dan rahmatmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah membesarkan kami dengan susah payah, yang mendidik kami, yang banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, ibu kami ya Allah, ibu kami yang meregang nyawa melahirkan kami, tidak tidur malam ketika kami menangis, capek menyusukan kami, tidak jijik mencebokkan kotoran kami, lelah membesarkan kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ayah kami ya Allah, ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kami,
susah payah mencari nafkah untuk memberi makan kami, susah payah mencari nafkah untuk membesarkan kami. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ampunkan juga dosa guru-guru kami yang susah payah mendidik kami ya Allah. Ampunkan juga dosa anak istri dan keluarga kami, dosa orang-orang yang kami sayangi, dan dosa semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon ya Allah, berkat Nabi Muhammad kekasihmu, idola kami, luaskan kuburan orang tua kami, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga. Jangan siksa mereka ya Allah, karena Engkau maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, ayah ibu kami ya Allah. Panjangkan umur kami dan mereka, guru-guru kami, anak istri dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu, dalam ridha dan keberkahanmu ya Allah. Kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal investasi kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, apabila tiba waktunya Engkau cabut nyawa kami, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah fi lutfin wa khairin wa afiyah. Ya Allah, izinkanlah mata kami yang banyak dosa ini untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan bibir kami yang kotor ini untuk bisa cium tangan Nabi Muhammad. Izinkan badan kami yang berlumuran dengan noda dan dosa ini Allah untuk bisa duduk dan memeluk badan Nabi Muhammad SAW, duduk dekat beliau ya Allah. Ya Allah, izinkan kami masuk syurga bersama beliau, bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami, orang-orang yang soleh solehah, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang menyenangkan orang tua dan gurunya dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil Habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah